Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi. Ini paket dari tetangga, dari Tempurujo, Jember. Jadi ini dari Jember, daerah selatan timur. Oke, pengirimnya yaitu AK Center. Apa itu ya AK Center itu ya? Mungkin tempat percetakan atau apa gitu ya. Baik, ini akan kita unboxing dulu isi paketnya itu apa. Nih. Oke. Kita langsung aja unboxing. Oke, jadi unboxingnya sedikit agak rumit barusan. Baik, ternyata ini power supply 5 volt 20 ampere, dan yang satunya ini sama 5 volt 20 ampere. Mungkin pemain running tag mungkin sepertinya Bang Aka ini. Oke, jadi ini sepertinya juga sudah dibongkar, sudah pernah dibongkar. Yang ini masih belum pernah dibongkar. Baik, kita bahas untuk konten ini, kita bahas satu aja mungkin ya. Jadi akan kita bahas salah satunya, yang ini aja yang udah dibongkar, karena ini pembahasannya pun sama 5 volt 20 ampere. Oke, pertama kita buka dulu karena ini sudah terlanjur dibongkar. Karena jadi kita nggak melakukan pengetesan karena kalaupun dilakukan pengetesan ya percuma, nggak akan nyala karena transistornya sudah dibuka sepertinya. Oke, ini akan saya bongkar dulu. Oke, jadi ini setelah dilepas, ini ada tulisannya part baru 13009. Oke, ini part yang dilepas. Waduh, kalau part yang sudah, kalau part penggantinya sudah dibawakan gini lah, terus kok arepe narik piro kira. Oke, jadi ini kita bahas aja langsung sudah masalah tarif dan lain sebagainya, nanti ya ikhlas wae lah, piro wae. Oke, ini akan saya coba buka dulu, kan saya pelajari kira-kira kerusakannya tuh karena apa, awal kerusakannya. Oke, untuk baut-baut kawan-kawan saksikan sendiri, saya bongkar sudah nggak ada baut yang menjepit transistor dan diodanya. Oke, kita coba lakukan pengetesan dari awal. Baik, yang pertama kita cek fuse. Oke, fuse aman. Lalu dioda kiprok. Oke, dioda kiprok aman. Oke, aman. Kita pasang aja transistornya. Oke, ini kita pasang. Oke, ini akan saya pasang dulu transistornya dengan tipe 13009. Oke, bagus ini. Nah, oke, jadi ini untuk transistornya sudah saya pasangkan. Sepenglihatan saya sepertinya sih aman-aman saja. Oh, ini sepertinya ada resistor yang meletek ini. Oke, ini. Nah, ini. Oke, kita coba cek resistornya. Oke, jadi memang resistornya dia putus. Oke, ini satunya juga putus juga. Yang R10 ohm aman.
Yang 10 ohm ini aman juga. Ternyata resistor ini mati 2,2 ohm. Oke, akan saya carikan dulu resistornya. Nah, baik kawan, jadi ini untuk resistornya sudah saya ganti, dan ini resistor yang rusak atau mati. Oke, langsung aja kita coba nyalakan. Ntar ini diodanya berapa ampere ya? Kok 3045. Oh, memang besar 30 ampere. Tapi biasanya tuh kalau misalkan daya outputnya itu 20 ampere, biasanya itu diodanya minimal 40 ampere. Yang sering sih 45 ampere. Cuma ya nggak tahu lah, moga-moga aja ini kapasitasnya real. Oke, ini untuk bolam safety akan saya pasang, lalu kita coba nyalakan. Nah, oke, baik, pastikan bagian bawahnya ini steril. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata masih tidak ada kehidupan. Oke, kira-kira apanya nih yang mati? Oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah saya nyalakan. Oke, kita coba cek dan recheck. Negatif. Oke, ini untuk kenapa tiba-tiba ini lampunya nyala? Oke, sepertinya dia ada yang setengah short. Oke, transistornya panasnya naudzubillah. Oke, akan saya teliti dulu untuk rangkaiannya ini. Nah, oke kawan, jadi ternyata ini ada masalah di bagian sekundernya. Tadi kita cek VCC PWM, dia sempat keluar tapi kecil, sekitar 6 volt saja. Nah, itu mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres atau yang short. Kalau dia VCC PWM keluar, harusnya di bagian sekunder dia juga akan keluar. Nah, ternyata kecurigaan saya tadi pada dioda yang sekecil ini itu ternyata benar. Jadi awal mula kerusakannya itu ada pada dioda ini. Jadi begitu dioda ini rusak, dia short, maka transistor switching yang ada di sini dia juga akan tewas, karena ini rangkaian sebelum limiternya kan ini ada seperti jumper, dan ini di sensor oleh IC op-amp nya. Jadi kalau diodanya yang short, power supply ini tidak akan bisa protect. Oke, ini akan saya ganti TR nya, ini akan saya ganti diodanya dengan dioda yang lebih besar tentunya. Oke, jadi ini akan saya ganti dengan dioda dengan seri 3045. Oke, jadi ini akan saya pasangkan. Nah, oke kawan, jadi ini setelah diodanya saya ganti. Baik, ini akan saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply sudah nyala kembali. Kita coba pasangkan voltmeter.
Nah oke, jadi ini setelah kita pasangkan voltmeter, tegangannya aman di 5,36 volt. Oke, langsung kita coba untuk fungsi adjustnya. Oke, ini adjust downnya berfungsi, naiknya juga berfungsi. Oke, baik, jadi power supply-nya sudah nyala normal kembali. Ini akan saya matikan dulu. Ini bolamnya akan saya bypass, lalu saya uji beban. Nah oke, jadi ini sudah nggak pakai bolam safety lagi saya, dan ini akan saya beban dengan beban sebesar 1 ohm. Oke, kita coba load. Oke, aman, nggak drop, hanya drop 0,01 volt. Oke, ini dropnya 0,05 volt ya. Oke, ini oke, ini sudah bisa dikategorikan aman karena dia drop voltage-nya sangat minim dan ini sudah mulai hangat. Oke, jadi demikian untuk pembahasan power supply ini. Oke, akan saya lanjutkan sekalian ke power supply yang satunya. Nah oke, kita lanjut untuk power supply yang satunya. Ini sama dayanya 5 volt 20 ampere. Oke, untuk power supply yang ini itu diodanya sudah diangkat. Ini dia diodanya. Oke, dioda dan elko nya. Oke, ini akan kita cek dulu. Baik, ini kita cek mulai dari awal, dari fuse. Oke, fuse aman. Cek kiproknya. Oke, kiprok aman. Lalu transistor switchnya. Oke, ini transistor switchnya juga aman. Oke, kita coba untuk R nya ini. Oke, R nya aman. R yang satunya oke, ternyata juga aman. Oke, sejauh ini sepertinya aman-aman saja. Oke, untuk sistem switchingnya dia aman. Ini kita coba cek untuk dioda yang dilepas. Oke, diodanya lah, ini diodanya juga aman. Oke, jadi akan saya pasangkan dulu diodanya ini, baru nanti kita tes. Oke, kawan, ini sudah saya pasangkan untuk diodanya, lalu bolam safety akan saya pasangkan. Oke kawan, ini akan saya coba nyalakan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ternyata nggak nyala sama sekali. Oke, kita coba cek tegangannya. Astagfirullah, saya kena setrum barusan. Oke, harusnya sini area terisolasi, tapi kok nyetrum. Baik, ini akan saya teliti dulu. Wih, lumayan loh barusan ini. Oke, akan saya teliti dulu kira-kira apa penyebabnya. Oke, nah baik kawan, jadi penyebabnya kesetrum itu ternyata ini trafonya itu bocor. Oke, ini bagian primer masuk sini dan ini bagian sekunder dan ini, nah oke, ini jadi dia ada short di bagian trafonya.
Oke, di bagian trafo GDT aman. Yang short itu di bagian trafo utama. Oke, jadi ini pengalaman pertama saya, ada trafo yang short sampai ke bagian sekundernya. Oke, akan saya bongkar dulu trafonya, akan saya lihat kira-kira penyebab shortnya itu apa. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini kita cari bagian mana yang short, karena ini lilitannya tuh beda-beda. Lilitan yang ini ke sini, keliru. Nah, yang sini ke sini dan yang sini ke sini. Oke, kalau ini ke sini itu enggak ada hubungan. Jadi ini dijadikan satu, terus alhasil nanti lilitannya menjadi rangkaian center tap atau CT. Oke, kita cari lilitan yang short dengan bagian primer. Oke, ini bagian primernya, yang ini. Oke, ternyata short dengan lilitan yang ini. Oke, ini akan saya coba bongkar dulu trafonya. Oke, karena ini masih cukup kuat, jadi perlu kita panasin dulu. Nah, oke, jadi ini trafonya sudah terbuka dari kokernya. Oke, jadi yang short itu bagian yang ini ke sini, padahal yang paling berpotensi untuk short itu ini. Nah, ini karena ini jaraknya tuh hanya beberapa mili, tapi kok bisa yang short malah yang bagian sini. Nah, oke, jadi ini setelah saya bongkar itu ternyata ada di bagian sini, bagian yang short. Oke, jadi ini lilitan primer, ini lilitan CT nya lilitan primer, dan ini konslet ke sini ini. Oke, jadi ini akan saya buka dulu, akan saya kasih selongsong kabel, terus saya solder lagi. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya pisahkan itu aman sudah. Oke, ini sudah nggak ada bagian trafo, bagian tap yang konslet dengan primer. Oke, ini sudah aman. Oke, jadi ini masalah utamanya. Oke, ini akan saya kasih selongsong kabel supaya aman, selongsong yang tahan panas. Oke, jadi ya seperti inilah kalau produk Cina. Jadi safety-nya tuh kurang bagus. Harusnya tuh di pinggir nih ada isolasi yang agak tebel, isolasi tahan panas. Biasanya kalau di trafo-trafo produk yang bagus itu di bagian pinggirnya itu ada trafo, ada isolasi yang agak tebel dan tahan panas. Oke, jadi ini akan saya pasangi selongsong lalu kita solder kembali. Oke.
Nah oke, jadi ini setelah trafonya kita perbaiki, kita coba cek lagi apakah masih ada yang short. Oke, sudah aman. Baik, jadi tinggal kita pasang pada PCB-nya lalu kita coba nyalakan. Oke. Nah oke, jadi ini setelah saya pasang trafonya. Oke, kita coba nyalakan lagi. Mudah-mudahan sudah nggak nyetrum lagi, karena lumayan kejutannya itu guys. Oke, ini akan saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata nggak nyala. Dan oke, ini sudah aman, sudah nggak ada nyetrum. Baik, masih ada masalah lain. Oke, kita coba teliti. Oke, karena nggak ada tegangan sama sekali, itu ini kita cek tegangannya. Nah baik, ini akan saya nyalakan. Kita lakukan pengecekan tegangan. Oke, kita coba cek tegangan utamanya. Oke, 295 aman. Oke, lalu ini barusan langsung short. Sepertinya itu power supply ini dalam keadaan ngelimit. Kemungkinan bagian primernya ada yang short, bagian sekundernya. Oke, ini oke. Jadi ini ada yang bermasalah di bagian primernya, akan saya teliti lagi. Nah oke kawan, jadi power supply ini itu setelah saya ganti transistornya itu sudah dapat nyala normal kembali. Jadi tadi waktu kita coba itu sempat nggak nyala, lalu lama-lama konslet, dan ini setelah saya ganti sudah nyala normal kembali. Oke, ini bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply sudah nyala, tegangan sudah keluar 5 volt. Kita coba adjust. Oke, fungsi adjust berfungsi dengan baik. Ini akan saya coba untuk tes beban. Jadi ini bolam safety akan saya bypass, lalu kita tes beban. Oke. Nah oke, jadi ini sudah saya bypass untuk bolam safety. Kita coba nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah nyala. Ini akan saya coba load pakai beban 1 ohm. Kita coba load apakah drop. Oke, ternyata yang ini malah nggak drop sama sekali. Jadi power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi kerusakan itu ada pada trafo dan pada transistor switchingnya. Baik, dan ini juga tadi kapasitornya tuh ada yang kembung. Ini bukan kembung, jadi ini sudah mulai hamil muda. Ini sudah saya ganti dengan kapasitor yang kualitasnya bagus, cuma dia lebih tinggi daripada yang lain. Oke, gak apa-apa, yang penting nanti ini ditutup boxnya itu masuk dalam boxnya. Baik, jadi mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini, video tentang cara servis power supply 5 volt 20 ampere dengan ini kerusakan yang tadi sempat mengejutkan, yaitu saya sendiri kena setrum. Baik, kalaupun tadi saya nggak kena setrum, mungkin saya nggak tahu kalau power supply ini trafonya bocor. Oke, jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini.
Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, oke kawan, jadi kemarin itu di paketnya ini siapa ya, Mas Rosid namanya ternyata. Oke, jadi di dalam bungkusan-bungkusan seperti ini tuh ada suratnya. Itu kemarin lupa nggak saya buka. Oke, ternyata power supply ini sudah pernah dipegang teknisi dan disuruh beli ini 13007 dan 13009. Ini senilai Rp45.000. Oke, jadi mahal banget ini. Kalau kemarin kita lihat part yang baru itu ada 4 pieces. Jadi kalau 4 pieces itu harganya 45.000, berarti per piecesnya itu harganya piro rek? 11.000 ya. Ya, mungkin 11 ribuan. Oke, jadi harga dari transistor 13007 yang seperti ini itu dihargai 11.000 rupiah. Padahal biasanya kalau saya nyervis, saya bilang ke user untuk biaya part untuk transistor yang kecil ini itu tuh 5.000 biasanya. Kalau untuk transistor yang besar gini itu biasanya 15.000. Oke, 15.000. Kadang ada yang saya jual seharga 10.000 per satu transistornya. Jadi ini ya lumayan mahal. Oke, jadi ini sampai kayak beli PSU baru. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Nanti katanya yang punya ini akan main-main ke rumah kesini. Jadi ya sambil kopdar, tidak ketemu di media sosial aja, jadi bisa kopi darat bareng-bareng ngopi di sini biar enak. Oke, jadi ya lumayan lah, ya sudahlah, yang penting power supply-nya ini sudah nyala normal kembali. Oke.